Assalamualaikum pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Halo, oke langsung aja kita bahas ya materi menarik yang udah Anda siapkan ini. Kali ini kita bakal coba bedah lebih dalam nih soal analisis 2 pola pikir finansial yang katanya beda banget gitu, apalagi pas pendapatan lagi naik. Betul sekali. Jadi kita mau coba lihat logikanya ya, di balik 2 pendekatan ini. Ya, intinya kan gini, apa sih yang bedain orang yang fokusnya itu ngumpulin aset, sama mereka yang kayaknya lebih sibuk ngejar pengakuan ya? Begitu uangnya nambah, kita lihat nanti gimana kebiasaan belanjanya, tujuan jangka panjangnya, kok bisa beda banget gitu? Ini berdasarkan sumber analisis Anda ya? Iya, fokusnya memang ke sana. Mencoba memahami kenapa sih ada yang begitu dapat uang lebih, langsung deh gaya hidupnya naik drastis. Sementara yang lain kayaknya lebih nahan diri gitu, demi sesuatu yang mungkin lebih besar nanti. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Oke. Mari kita lihat dulu pola pikir yang pertama nih, yang diurai di sumber Anda. Ini yang katanya sering bikin susah kaya ya. Jadi ada kecenderungan gini, begitu pendapatan naik, anggaplah dari 4 juta ke 10 juta, atau bahkan lompat ke 50 juta, pengeluarannya tuh ngikutin aja gitu, sejalan. Proporsional ya jadinya. Iya, proporsional. Contohnya juga gamblang barat di analisis Anda. Gaji 10 juta, ya pengeluarannya 10 juta. Bersih. Giliran gaji naik jadi 50 juta, kok langsung kepikiran nyicil mobil mewah. Kayak BMW seri 3 gitu disebutnya. Wah, iya. Jadi kayak ada dorongan kuat ya buat dapat validasi dari luar lewat barang-barang itu. Betul, dan persis seperti yang ditunjukkan di sumber Anda itu, dorongan di baliknya itu seringkali ya kebutuhan akan status. Pengakuan sosial, pencarian validasi eksternal ini katanya jadi lebih penting daripada membangun nilai diri atau aset jangka panjang. Fokusnya jadi kelihatan sukses sekarang. Bukan membangun fondasi ya? Iya, bukan membangun fondasi buat nanti. Ini kan fenomena yang cukup sering kita lihat ya di sekitar kita. Sering banget. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik banget dari materi Anda. Kontrasnya itu loh. Pola pikir yang disebut orang kaya. Mereka ini katanya nggak langsung buru-buru ganti gaya hidup jadi mewah, padahal pendapatannya juga naik. Justru itu. Malah ada contoh ekstrimnya kan di situ. Baru berani beli mobil 1 miliar kalau asetnya udah 100 miliar. Jauh sekali ya rasionya. Jauh banget. Ini beda banget sama yang tadi. Fokus utama mereka itu ya akumulasi aset. Artinya, ya membangun sumber pendapatan pasif. Itu loh penghasilan yang jalan terus tanpa kita harus selalu kerja aktif. Oke. Mereka ini sibuk menanam pohon, gitu istilahnya di sumber Anda. Metafora yang bagus sih. Menanam pohon ya? Maksudnya aset atau bisnis gitu ya? Iya, aset atau bisnis yang berkelanjutan yang diharapkan bisa terus ngasih buah. Buahnya ya keuntungan itu. Paham. Dan tujuannya jelas, jangka panjang. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi ya seringkali biar keluarga juga bisa nikmatin. Bahkan mungkin bisa bantu orang lain juga. Ini bukan berarti hidupnya susah terus ya, tapi lebih ke prioritas. Kemampuan buat nunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih gede nanti. Itu kan yang digarisbawahi di analisis Anda. Iya, penundaan kepuasan itu kunci banget kayaknya. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih dari materi Anda, apa artinya semua ini? Perbedaan paling dasarnya itu di mana sih? Iya, kalau menurut saya dan juga yang tersirat dari analisis itu, perbedaannya ada di prioritas hidup. Apakah energi kita habis buat ngejar pengakuan, lewat apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, atau kita lebih fokus bangun sesuatu. Aset itu tadi, yang bisa kasih keamanan, manfaat jangka panjang. Gitu sih intinya. Jadi kesimpulan utamanya ini benar-benar soal pola pikir ya. Bukan cuma soal berapa banyak uangnya. Ada beda fundamental antara mengejar validasi sesaat lewat gaya hidup, sama fokus bangun pohon aset buat masa depan. Gitu kan? Tepat sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda, para pendengar. Coba deh kita tarik prinsip ini keluar dari konteks uang sebentar. Gimana prinsip membangun aset versus mencari validasi ini muncul di aspek lain hidup Anda? Oh, menarik itu. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya dalam cara Anda belajar. Apakah Anda belajar buat kelihatan pintar atau benar-benar membangun pemahaman mendalam
aset ilmu gitu, atau dalam membangun hubungan, fokusnya ke kuantitas teman biar kelihatan populer, atau kualitas hubungan yang jadi aset sosial Anda, atau pas ngembangin skill, mengejar sertifikat buat dipajang, atau benar-benar menguasai keahlian itu sebagai aset diri. Wah, jadi luas ya penerapannya? Iya kan? Mana yang terasa lebih dominan atau lebih Anda prioritaskan saat ini? Menarik sih buat direnungkan lebih lanjut. Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.